Seru itu. Halo Bor, balik lagi dengan gua Bang Idul. Apa kabar kalian semua? Gimana kesehatan kalian? Sehat walafiat kan? Iya dong pasti. Alhamdulillah kalau kalian sehat. Berarti tandanya doa gue dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Terus, bagaimana dengan kondisi ikan lele di ember kalian? Airnya kotor dan berbau, atau ikannya mati? Apalagi bisa jadi penyebab kematiannya gara-gara kembung. Eh, Tumbuhannya kayak kangkungnya busuk. Terus gimana peletnya? Kalian beli pelet berapa? Tambah mahal ya peletnya. Nah, nggak semudah yang kalian pikirkan kan tentang budidaya ikan dalam ember ini. Di video kali ini, gua mau menceritakan ke kalian tentang pengalaman pribadi gua, yaitu tentang membudidayakan ikan lele di dalam ember. Ya kurang lebih selama setahun ini. Tapi kali ini gua mau menceritakan pahitnya aja, jangan manisnya mulu. Gua tahu pasti kalian udah bosen ngelihat panen kangkung, ngelihat panen ikannya. Tapi percaya deh, banyak hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang budidaya ikan dalam ember. Ada beberapa hal kekurangan dalam membudidayakan ikan lele di dalam ember ini. Nah, yang pertama itu masalah pakan. Kebetulan pakan yang gua pakai itu high profile 781 dengan kapasitas 30 kg. Waktu pertama gua beli sekitar 8 bulan yang lalu, itu harganya masih 261.000. Dan baru minggu lalu sudah naik di angka 305.000. Selama pembesaran ikan dari ukuran 8 cm sampai panen dengan kapasitas 1 kilo 8 ekor, gue sudah menghabiskan pakan yaitu 2 karung high profile 781 ini. Dalam artian berarti gue sudah menghabiskan kurang lebih 600.000 dalam kurun waktu pembesaran sekitar 80 hari. Lalu, masalah keduanya yaitu masalah pemborosan air. Ya, kalau memang ember kalian cuma 1 atau sampai 5 ember mungkin nggak terlalu boros. Tapi kalau kapasitas dan kuantitas ember kalian lebih dari segitu, maka akan lebih banyak membutuhkan air. Karena pada dasarnya hal terpenting dari membudidayakan ikan itu adalah kondisi air yang baik. Lalu masalah yang ketiga adalah polusi kebauan yang berimbas pada tetangga. Walaupun kita sering menguras airnya dan airnya pun kita alirkan ke selokan, tetap ada baunya. Jadi tetangga akan menyium aroma yang nggak enak itu. Apalagi kalau kita sedang menguras semua isi di dalam ember itu, baunya makin tercium. Ya jarak terciumnya sekitar 1 sampai 2 meter aja sih, tapi tetap kecium. Berikutnya adalah masalah waktu. Ketika kita kasih umpan ke dalam ikan lele kita yang di ember, itu pasti dong kita harus kasih satu persatu setiap embernya.
Karena kalau kita langsung lempar nggak, ya sayang-sayang umpannya terbuang. Jadi dari satu sampai yang terakhir kita harus kasih jeda. Yang kedua dalam masalah waktu adalah ketika kita menguras air. Intensitas kita menguras air akan lebih banyak ketika air berbau dan kotor. Lalu masalah perawatan, banyak waktu kita terbuang untuk mengecek satu persatu embernya, apakah ember 1 sampai ember terakhir sehat kadar airnya, atau nanti di setiap embernya atau di ember yang lain ada yang mati kah. Karena setiap ember itu airnya berbeda-beda, ukuran ikannya pun berbeda-beda. Lalu yang kelima, masalah mengatasi penyakit dan kematian. Ketika lele ada yang mati berarti makin besar juga kerugian kita. Yang awalnya kita berekspektasi untuk memanen ikan banyak, tapi karena ada beberapa ikan yang mati, maka ekspektasi kita akan tidak tepat. Apalagi nanti di musim penghujan, intensitas kita untuk merawat ikan akan lebih besar karena setiap hujan kita harus menguras air hujannya lalu mengisi air baru. Dari waktu air terbuang, terus kematian akan lebih tinggi di musim hujan. Jadi itu masalah yang gue hadapi selama budidaya ikan di dalam ember ini. Mungkin ada teman-teman yang akan menambahkan masalah yang lain, bisa di komen di bawah. Semoga cerita gue kali ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian yang mau mencoba budik damber ini, untuk lebih menekankan pada masalah yang tadi gue ceritakan. Kalau video gue informatif menurut kalian, jangan lupa di subscribe, di like, and di share ke teman-teman kalian. Thank you.